Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bapuji syukur kita kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam karunia hikmah, hidayah, karomah sarata izin juridonya, sehingga kita dapat menjalankan perintah beramal dan beribadah dunia, akhirat dan zahir batin. Terucaplah salam kepada Nabi Allah, junjungan kita Rasulullah Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakalam dan bakalimah kita kepada beliau menyaratui hati junurani, menyatui hati jo sanubari dengan bakalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah batamu jambu Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, dalam makom majelis dzikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta, Indonesia. Tentu dalam tayangan yang tak asing bagi segala umat, YouTube Buya Pasaman Timur, YouTube Kupas Tuntas berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hakikat amal dan ibadah. Insya Allah pada masa dan waktu dan kita muliakan sarato kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pencapaian kebenaran dalam suatu ibadah. Kalau kita bercerita tentang kebenaran jamaah terhadap suatu ibadah, tentulah kita mencari kasisi isi dari sebuah atau makna yang timbul dalam Al-Quran. Bapa lui yo ayat itulah dinamakan amanah. Amanah adalah titipan pasan dari Allah nan ada di dalam ayat, sehingga menjadi ibadahlah bagi diri sahadah langsung kepada Allah. Ditagakkan Al-Quran dalam 3 perkara, ada dalam bentuk hijahiyah, jabariyah dan falakiyah. Adonan babantu jabariyah serupa ungkapan daripada hayat makna jokan tuang. Adonan barupa jabariyah hijahiyah. Anan dikatakan hijahiyah paretongan lalu langkok di dalam Al-Quran. Langkuk sungguh perhitungan dalam bilangan falakiyah angko nanta curek dalam Al-Quran. Nang ketiga hijahiyah, kekuatan Al-Quran itu ada pada ayat dinamakan huruf
itulah dikatakan hidayah. Pemahaman terhadap kudarat Tuhan pada ayat menunjukkan kita kepada amanah yang disimpan di dalam ayat. Kok tagak alif lurih lah tahu lawa ba'a kok panamu alif kok tagak lurih. Tentu dia ada perintah di dalam ibarat surat nan kita pacu adalah surat amplopnya haruslah pengantar. Banamu kitab Al-Quran pengantar dari amanah dan amanah itulah isi yang ada di dalam kalam tadi. Dengan begitu itulah paham bahwasan mencapai kudarat Tuhan harus dengan persiapan hakikat dan matang. Kalau kita bicara tentang hakikat dan wujud dan nyata, tentu kita balik mencapai tiang agama adalah solat. Di dalam kita memahami makna solat, kebenaran demi kebenaran solat itu akan membuat tauhid perjalanan. Kalau hanya selangkah ayunan kaki kita bisa mencapai syariat, tentu dinaikkan langkah kedua menuju hakikat. Di sinilah bakat hati dalam memandang ban batarikai, sehingga ujudlah nan tagak bawujud ma'rifat. Ba'a cara kita menegakkan tiang solat ikunan sabananya. Kalaulah lapih dari tagak itu tidak tiang namanya lagi, tapi ungkayan. Nan tagak dalam tiangku tadi adalah suatu sifat. Tagak uji menyembah sifat, ikulah nan dikatakan uluhiyah ibadah. Kalau alun tagak uji penyembahan, mangko sifat tidak dapat mengatakan penyembahan. Sifat tidak bisa bertindak bertingkah dan berlaku kalau uji alun panuh tagak semata wayang. Mau uji diri nak menjadi sambahan, yaitu indaklah basah pada air, indak terbilang pada masuk, indak tabakar di api, indak tersabut dalam kalimat, indak terbayangan dalam pandangan, indak putih di agak jumak ripai, tapi ada dalam ketiadaan. Ikulah uji yang akan dicapai. Dalam pencapaian tadi, tentu kita harus tahu rahasio-rahasio yang bisa didirikan, rahasionan bisa ditagakkan di dalam mencapai kudarat tadi. Ada uji, ada kudarat menyembah sifat kepada uji. Kalau kudarat itulah menjadi sifat, apa yang dikatakan kudarat menjadi sifat indak dari bata asal daripada alam, tidak lain bakatu asal dari tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, indak bahasa ulunya diri, itu yang dikatakan diri bersifat. Anan diri bersifat berupa pada wajah, berupa pada kudarat, tapi tidak wujud dalam hati, indak ada wujud dalam ban sifat. Kosong pada diri banamu ayan sabitah mewujud diri dalam ayan kerajia. Maka disitulah patut yo agak nak disampaikan. Allah tagak patut jo agak manakah patut berupa Tuhan pada diri, mana dikadakan agak ikolah wujud Tuhan nan salui di dalam diri. Luput segala wujud dalam kepada wujud, tinggallah sebuah kata, aku. Maka ikulah yang dikatakan perbuatan aku sendiri kepada diriku. Di mana tak fungsi kita sebagai wujud, mawujud adalah bersaksi. Barang siapa yang bisa menyaksikan dan terbuka mata hati mencari aku, maka umat dah bagi aku, dan engkaulah akan saksi bagiku. Jadi untuk mendapatkan itu jamaah, tentu kita menyempurnakan kembali dalam masuk tauhid. Menyempurnakan kudarat diri pada alam tauhid tentu dek kaji tadabbur diri. Dibuka ululiah kulit basuh isi tempat isi basuh hati putih bacayo indah ado hingga je patu ilai. Kalaulah diri dalam diri basuh maka basatolah uji bahawasan nan diri itu adalah batin mutlak bagiku. Menapikkan diri dalam tagak dalam basumbayang, tentu kita ingat rukun-rukun hakikat dan hukum-hukum tasyirik nan harus kita jalankan. Hukum tasyirik itu adalah
sebuah sifat nan harus maduk kepada wujud. Tagak diri sifat basifat aku pada sifatku sendiri, lapih pegangan dari kemanusiaan, sama basar kalam hayat kodrat iradat ilmu, sampai Allah ma'adu sifat, sampai Allah bersifat pada sifatnya sendiri, maka tujuh dipakai di wujud Allah nan satu menjadi tujuh balik. Ikulah asa usul rakaat terjadi. Kalaulah menghadap sifat banamu tujuh bakal udara satu kepada Allah, maka itu nanti dikatakan satu ditambahkan pada sifat tujuh berjumlah 8. 8 ku adalah sifat 20 Allah tagak dalam diri jam 8 jam 20. 8 tabatang tulang dengan 20 sifat Tuhan dan tagak. Hasil dari pertemuan antara satu je tujuh tadi. Sehingga nyatolah sagi tiga titik tiga wujud dalam satu tagak. Jamaah nan dirahmati Allah rahimakumullah. Kalaulah kita tidak menyelesaikan perkara tauhid nan padu diri awak, tentu kita sulit untuk mendapatkan hikmah, hidayah, karomah, barokah. Kalau kita berfikir kembali, dikaji usul awal diri jadi, ilah Tuhan ba'dal tunggal mula awal jadi. Balik kita mencari, dikaji diri, dimasuk diri, hayat sewujud matunan adu. Tapi kalaulah bilang tauhid dalam adab, ikulah muncul adab dalam beragama. Syarat tagak adab pun jadi, ikulah nama jadi galutan zahia jobatin. Bagalui zahia jawabatin untuk mencapai rasul, wujud rasul balik kepada rahasio. Dalam rahasio ada rasul, dalam rasul ada katu. Timbullah katu dalam rasul, rasul bercerita kepada rahasio. Ma wujud diri nak luput dalam wujud itu sendiri. Kalaulah dapat kita mantakan lapih wujud kepada wujud balik basasi pandangan nurmain, sehingga ayat sabitah menjadi diri saksi tentang kunjungan luputnya wujud kepada wujud awal. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tingkatkan ma'rifat daripada sembahyang kita, salat kita, ditingkatkan sianan tagak wujud sifat, siana menunggu wujud daripada kudarat. Kalaulah berhadapan sifat je wujud, itulah asal mula yang dikatakan aku bersifat pada sifatku sendiri. Kalau aku bertingkah pada sifatku sendiri kerana aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat, dan umat pun adalah sifat bagi Allah. Dalam kesifatan Allah tadi menuju sifat kepada wujud balik, tentulah kita harus mencari hakikat tangga-tangga tauhid nan mantahan luputnya diri dalam diri. Bahawa siatlah Allah pada batin nyau pada diri, bahawa siat Allah pada zat rohani bagi diri, dan hajat Allah pada diri nurani pada jasad. Tiga kudarat diri tadi akan luput ketiga-tiganya dalam wujud sifat nur luput kepada zat, sifat zat luput kepada batin, batin luput kepada sir. Tagaklah diri sifat menghadap wujud sendiri. Tenggelam segala wujud nama-nama hayat, berdirilah sifat tunggal untuk menuju wujud dan rasio. Dengan adanya perjalanan batin atau dikatakan ba'da tadi, maka inilah yang dikatakan batin dalam batin atau batinul batin. Alangkah baiknya kita, alangkah rancaknya kita berusaha mempelok sembahyang kita. Alangkah rancaknya kita memperhatikan kebenaran solat awak balik, sehingga terlapih kita dari cerita pengaruh amaliyah dulu sementara. Karena amaliyah dijadikan untuk mempengaruhi akal tunduk kepada akidah, akidah tunduk kepada akhlak, akhlak tunduk kepada iman. Tetapi membuatkan diri tunduk kepada Tuhan butuh rahasio nan terbuka. Kalau telah terbuka ijab tauhid siriah, maka dapatlah kita mencari bagaimana wujud diri nan buat Tuhan.
Jamaah nan dirahmati Allah rahimakumullah. Apapunlah kaji nang katarucap, apapunlah marifat nang kadibuka, apapunlah kudare nang kadibaco, hanya dengan satu keputusan. Allah basipai diri kepada ujinya. Kalaulah batingkah diri kepada ujinya dalam aturan satu pegangan zat, tujuh pegangan sifat menghadap dalam tujuh balih rakaat, insya Allah mudah-mudahan Allah afdol kita baca itu tingginya gunung, tingginya langit, rendahnya bumi, dalamnya semua. Allah pasti kita baca itu. Tapi kalau masalah nan dua tadi, ukuran nan dua tadi, lah tagak awak di atas sajadah, baru ingat tubuh tabau sifat tinggal dalam hanang, ikut nambah bahaya. Harusnya tagak sifat di atas sajadah lapih dosa menja Al-Quran. Ikulah nampradu. Kalaulah kita tagak basipai diangkat takabia talipik tanganlah jalis siana hidup siana mati. Pastikan dan jalihkan sampai masuk tafrid juta jerit, sampai kita merasukan dan mengalami, sampai takbir mengalami sahadah ahad. Ba'a kita langsung dapat menjadi satu sehingga tagak dua jiwa. Tagak dua jiwa dalam satu kudarai, ikulah jiwa Tuhan dan jiwa umat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, marilah sama-sama kita kembali melirik kembali kita kepada kebenaran tadi. Kita sempurnakan ibadah kita kepada Allah. Jangan ada pertikaian lain, jangan ada persekutuan lagi antarunan menghadap jo yang dihadapi. Tagakkanlah diri tidak bersekutu dengan Tuhan. Adoilah uji Tuhan samato, aku mula awal jadi, ikulah dasar kembali uji kepada uji. Tagak sifat menghadapi uji, lapih daripada sangkito yang bakatu dalam sifat sirik. Tabau seketik angan-angan jadi manusia syirik balaka di muka Allah. Tabau angan-angan rasa kemanusiaan syirik total depan Allah. Maka lapihkanlah pegangan kemanusiaan. Ya ayyuhallazina amanu, bawa mencapai kudarek nan aman ko tadi. Anan dikatakan kudarek nan aman, ba'a Allah menyebut iman dengan bahasa aman. Harusnya ya ayyuhallazina imanu, tapi ditulis oleh Allah ya ayyuhallazina amanu. Amanu itu artinya aminun, aminun itu artinya amanah, amanah itu artinya imana aman. Jadi orang yang percaya kepada amanahku maka amanlahnya. Aman itu artinya selamat, selamat itulah disebut Islam. Dalam hal itu tagak mewujud kepada Allah bukanlah sembarangan yang bisa dicari dicuba di semua umat. Bapilih orang kaba pasangku kata agak kudara itu. Bahasa bau karena banyak orang tak perlu Tuhan tapi rajin beribadah. Ikuna kita takut. Labanya tidak perlu Tuhan bangga dalam baca itu tentang Tuhan. Hati merintih bertemu Tuhan. Tapi sementara akal gembira baca itu tentang Tuhan. Wa kira-kira apa ndak itu nanti dikatakan bahasa itu. Ada kesempatan untuk membesarkan Allah, tanya tu kita besarkan diri sampai kita terkenal. Tapi apa manfaat dari kita terkenal tadi? Tagak kita diaka bak kecil Tuhan. Ala banyak orang nan barala banyak orang nan elok perangainya saja engkau ku aku agi haka. Agak kita dalam iman nang kecil Tuhan saja aku agih iman lah bara urang nang taat ibadah. Tagak kita di sisi ilmu nang kecil Tuhan saja aku agih engkau ilmu lah bara urang nang tahu jo aku. Itulah masalahnya. Jangankan amal ibadah nanya tanya oleh udara nanya tu saja tanya alun tentu bisa kita jawab dengan elok. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, dan sana ambo dimapun barado dalam rangka kajian imbauan surau tua. Mudah-mudahan imbauan surau tua itu menjadi suatu hubungan tauhid
Saliang kita mengingatkan babagi bukan karena banyak, dek tulus hati, dek ingin meningkatkan iman dan takwa umat. Babagi dalam masuk wawasan jo ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat itu. Mengingatkan kepada nalah bisa, maja kepada nan alun pandai. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam YouTube Buya Pasaman Timur selalu ambo memberikan motivasi kepada umat, mengingatkan ambo kepada umat balik. Sesungguhnya kesulitan nanyo anggap Tuhan, sesungguhnya itu adalah kemudahan. Bertuhan adalah kemudahan yang paling nikmat, nikmat yang paling mudah. Tapi agama memang menciptakan kesulitan karena takwid daripada kejadian akal dan nafsu. Jadi untuk itu, alhamdulillah, mari kita tagakkan bana diri si baik dan menghadap wujud. Kalaulah tahu kita paham menjalankan Allah pantasian dan tagak, ba'anyo malapihkan suatu kudarai kemanusiaan dengan adonyo rahasio-rahasio dalam takbir. Mudah-mudahan nan dibawanya sembahyang adalah orang nan mandari diri, bukan maraso mandari surang. Ikulah nan harus kita pahami. Mudah-mudahan ganti mengingatkanlah ambo kepada dun sana, kepada ninyak mama, kepada seluruh alim ulama agar melihat balik potensi sembahyang umat, potensi sembahyang atau ibadah umat di sekitar kita. Kalau kita sasaan juo menyeraan kayu Tuhan, babilang betongan diri, Tuhan tentu yo, Muhammad tentu yo, kita baablo, itu tidak sama dah. Nah, itu akan menjadi batil seluruh hikmah. Tapi kalau kita fokus kepada merapikan balik, baapana menjaga sembahyang awak, je sembahyang orang sekitar awak. Allah iyo nan dipatui nambah kerajuan. Kalau nan wajar itulah kerajo tubuh, nan patui kerajo diri. Jadi kalau las patagak nan patui, ndak basa kutu di nan Tuhan nak kabado lah itu, ndak karagu amaliyah jelai ibadah insyaallah. Jan bekolah tagak tahbiyata kampang lupo je Tuhan. Bako lupo je Tuhan, dek takwi lupo jo rakaat, takwi lupo jo ayat, akhirnya lupo je Tuhan. Ikulah nan menjadi sangkito kita dalam beramaliyah dalam sembahyang. Supaya kita ndak laita sangkui tentang kabeh dalam syariat, maka lapihkan dalam pandangan. Kalau lah tagak diri bepandangan dalam sembahyang, tugas wajib hanya menyaksikan fardu ain dalam kalam. Fardu artinya wajib, ain artinya memandang. Allah panuh pandangan awak dalam sembahyang. Kalau kosong pandangan awak samini saja kosong, maka diisi oleh syaitan. Makanya hati-hati. Fardu ain membutuhkan pandangan dan panuh. Panuh dari memandang azan sampai memandang salam. Di sinilah letaknya khusyuk itu tadi. Disitulah letaknya kebenaran takbir tadi. Kalau alun panuh pandangan dalam solat, maka berajalah awak pada. Carilah guru nan patui, carilah guru nan hak, carilah amirul mukmin. InsyaAllah mudah-mudahan tabib yang hari awak tak ajar dan tak arah awak pada. Dikenal mengenal Allah itu awak sangat indah. Mengengerti awak apa mukasih ibadah itu akan terarah. Kalaulah tagak ilmu kepada Allah, maka itu akan mudah. Mudah-mudahan mari kita buktikan dan kita nyatakan. Jangan kita kenang ilmu. Ilmu bukan sejarah yang dikenang, tapi ilmu adalah kodrat iradat yang harus didirikan dengan kekuatan. Demikian. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat itu satunya. Harapan ambo bagi sana para alim ulama, sahabat Karabai ambo satunya di ranah Minang. Mudah-mudahan kita adalah penghulu kaji, kita adalah uluhiyah kaji. Turunnya Islam tahun 10 labama ribai orang Sumatera Barat. Jadi harusnya kalau tahun 10 lah pandai bapak ribai,
aku tahun ini jatuh ke syariah satunya hilang baik negara, hilang dari negara. Jadi kita introspeksi diri balik, saling membuka hati untuk saling menerima diinginkan balik. Insya Allah mudah-mudahan harapan ambo kepada kita seluruhnya, mari kita bailok balik sembahyang itu. Insya Allah mudah-mudahan barakai tingkatkan pengetahuan, karena Tuhan menjadikan sifat berjumlah 7. Rahasio takbir itu ada 7 tingkat. Maka pelajarilah mana patut. Kalau kita hendak memperjalankan tangga tauhid, hendak pada rajai sembahyang awak. Ingatlah Tuhan hanya berprasangka dalam umat. Sakuai apa kita memandang segitulah pertolongannya. Jadi dengan harapan ambo itu tingkatkan ibadah kita. Insya Allah mudah-mudahan itu akan diijabah oleh Allah. Sehingga bukti kebenaran kita beribadah, alam tak gampang jadi guru. Jangan kita beraja kepada alam, alam itu adalah tafakur kepada diri. Uji diri berupa alam bagi Allah kuasa di Tuhan. Uji alam tak gampang makhluk nyata bagi Tuhan. Ikulah makhluk dan isi sekalian alam. Kita bukan makhluk sekalian alam, tapi adalah wujud dan wujud dari Tuhan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berpisahlah alam hajat ya Tuhan dengan alam anazir pada atas dunia. Sehingga kita menikmati dunia ini dengan alam anazirnya Allah. Itulah Allahu alam diri sama tu. InsyaAllah mudah-mudahan lah tak pisah kehidupan jenani duit lah senang tu. Tapi kalau lah tak kabik nani duit dalam kehidupan, itulah baputa-puta di situ baik duit. Baputa-puta di situ. Jadi itu harapan ambo, mudah-mudahan itu saling mengingatkan salah jo jangga bayi jo buruk. Itulah pakaian duit. InsyaAllah mudah-mudahan dengan niat itu selalu maju untuk membela umat. Pentingkan umat. Tidak ada beda kaji. Kaji bukan milik ulama, kaji bukan milik siapa, tapi milik umat. Umat siapa? Umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, khusus jamaah dari Minangkabau, Sumatera Barat, dan sana yang termulia Nyak Mama, Tuan Kuadai, dan seluruh alim ulama Cadiak Pantai yang kadang bersahabat Tuhan. Insya Allah dengan hadirnya himbauan Nambo Buya Pasaman Timur, mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi bagi ada anak cucu kemanakan kita yang ingin mendapatkan bimbingan dan sana-sana dalam pengajian mingguan live streaming, live di Google Meet seminggu sekali beraja, silakan mengklik, mencari, menginstal Buya Pasaman Timur. Aplikasi Buya Pasaman Timur Allah disiapkan di Play Store HP kita masing-masing. Silakan klik update dan ikutkan proses. InsyaAllah itu akan bertemu seminggu sekali live khusus pengajian hakikat amal dan ibadah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan terjadilah makna di balik hubungan itu seluruhnya dalam satu ranah Minang, di mana di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. InsyaAllah salam sembah ambo anak negari untuk itu seluruhnya di Minangkabau. Mari kita semua menegakkan tauhid, karena tauhid adalah pusaka Minangkabau, awal kaji turun kepada alam. InsyaAllah mudah-mudahan berkembang ilmu tauhid, berjalan diri rohani kepada Tuhan. InsyaAllah. Barakallahu ya karim ya rahman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.